Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Indriani Borgultom, semester 4, lokal 4 PAIA. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Filsafat Pendidikan Islam dengan Bapak Amiruddin. Baik, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen pengampu kita, Bapak dosen Pak Amir, dan teman-teman seperjuangan. Puji syukur atas kehadiran Allah yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan ujian. Salawat barangkaikan salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan soal yang diberikan oleh Bapak. Apa masalah pendidik saat ini dan bagaimana solusinya? Nomor 1. Menurut saya, masalah pendidik, kita kan calon guru ya, pasti banyak sekali sudah tergambar masalah pendidik saat ini. Karena pada saat ini kan masa yang paling terutama pasti masalah pandemi. Karena pandemi ini banyak sekali kesulitan atau masalah yang dialami oleh pendidik. Bagaimana tidak? Contohnya, yang seharusnya sekolahan atau perkuliahan yang biasanya tatap muka kini menjadi daring, online, melalui via grup WhatsApp. Yang seharusnya itu tatap muka jadi anak-anak mengerti, kini anak-anak jadi tidak mengerti gitu. Bahkan banyak sekali tugas-tugas. Ini yang saya sedihkan. Saya mengalami ponakan saya, dia memiliki tugas ujian gitu kan, tapi tapi orang tuanya yang mengerjakan. Ini sebenarnya banyak sekali konflik-konflik yang terjadi pada masa pandemi saat ini. Ya, sama-sama kita ketahui karena pandemi saat ini sangat berpengaruh buruk bagi seluruh masyarakat di dunia. Apalagi di Indonesia, di Jambi, khususnya di Batanghari, karena pandemi saat ini sudah melanda sehingga persekolahan atau sekolah yang sangat membuat terharu gitu. Bagaimana sih peserta didik selanjutnya? Bahkan tidak ada lagi sekarang yang tidak naik kelas gitu karena pandemi. Jadi semua peserta didik itu dinaikkan saja gitu tanpa tahu kemampuan mereka. Mereka bisa membaca atau tidak, yang penting mereka naik gitu kan. Nah, itu yang sangat masalah yang besar sih sebenarnya sebagai pendidik gitu. Kemudian bagaimana solusinya? Seharusnya kita memiliki jiwa yang sebagai pendidik ya, kita seharusnya bisa mengerti keadaan. Kemudian kita mengajak peserta didik ini ya, kita buatlah sebuah grup yang aktif, yang memang pembelajarannya bagus di situ, walaupun secara daring, setidaknya kan aktif gitu, biarpun secara video, virtual atau gimana, cuma kita mengerti bagaimana kita memahami karakter peserta didik kita. Sebenarnya sih simpel ya, kita ya sekarang kan banyak sekali yang guru yang santai gitu kan ya. Kita sebagai guru, kita peserta didik, sebagai pendidik, kita juga harus memahami keadaan sekarang. Kita dekati murid-muridnya agar bisa mengerti pelajaran-pelajaran yang telah kita berikan gitu. Mengerti pelajaran yang dimasukkan, yang diberikan, asal jangan memberikan ini grup, ini tugas itu, tanpa menjelaskan apa itu ini, tiba-tiba ujian gitu kan. Inilah problematika yang ada pada saat ini, pada masalah pendidik pada saat ini. Kemudian nomor yang B, ada apa dengan peserta didik saat ini dan bagaimana solusinya? Yaitu tadi yang saya bicarakan, peserta didik saat ini malas-malasan belajar. Mereka memiliki gadget bukan karena mereka ingin minta belikan gadget, bukan karena ingin belajar, malah mereka bermain HP, bermain gadget. Ini sangat berpengaruh bagi peserta didik. Dan kita solusinya, kita sebagai pendidik, kita harus bisa mendekati, yaitu tadi kan, harus bisa memberikan tugas-tugas yang baik, yang benar, menjelaskan tentang mereka, bukan hanya memberikan tugas saja, cuman bisalah
seperti memberikan arahan supaya mereka belajar di rumah gitu, jangan asal tiba-tiba ujian gitu ya, naik kelas udah gitu. Sebenarnya saya tidak tidak setuju dengan adanya kegiatan belajar mengajar seperti ini. Karena apa? Mereka tidak mengerti sebenarnya apa itu belajar yang mereka ajarkan saja pada kelas-kelas, mereka tidak mengerti gitu. Ya solusinya itu tadi, kita harus bisa contohnya ini kan, kita tidak boleh ke dalam kerumunan ya, mungkin dalam 1 minggu itu satu kelas ini setidaknya mereka mengerti gitu, mengerti dengan pembelajaran pada kelas mereka gitu. Jangan tiba-tiba mereka kelas 1 ya bisa lantaran COVID ya, jadi mereka langsung kelas 5 nantinya gitu, SMP, SMA, dan kuliah. Itu sebenarnya tidak wajar, karena mereka sendiri di rumah pun mereka pasti malas belajar, karena mungkin faktor kesibukan orang tua, atau faktor mereka tidak ingin dibelajari oleh orang tuanya sendiri. Kemudian ada sarana dan prasarana pendidik Islam dan bagaimana solusinya. Ya mungkin karena kita kurangnya sarana dan prasarana ya, seperti perlengkapan belajar atau media untuk saat ini yang tidak memiliki kapasitas yang bagus, sehingga mereka kurang dalam pembelajaran. Ya solusinya ya kita sebagai pendidik, kita harus bisa mengerti gitu tadi kan, mengerti anak didik itu tadi, mengerti akan kesulitan mereka, dan diberilah kemudahan untuk mereka belajar gitu. Atau seminggu sekali kita sekolah dengan satu kelas ini untuk belajar sama-sama tatap muka ya, tetap mematuhi protokol kesehatan ketimbang tidak sama sekali ya kan. Nah kemudian mengapa lembaga pendidikan Islam misalnya MTS atau MIN dan MAN ini lebih tidak diminati ketimbang sekolah umum atau SMA ya? Ya menurut saya wajar gitu, karena kapasitas ya contohnya saya yang seharusnya sekolah di SMA tapi saya masuk ke MAN gitu ya, ya karena tadi buangan gitu, karena memang ini tidak gimana ya ngomongnya, ini nih memang udah nyata gitu, perbedaan pembelajaran SMA dan MAN, MTS atau MIN ini sangat berbeda. Mereka lebih memiliki skill yang bagus, sehingga orang tua pasti memilih untuk memasukkan mereka ke sekolah tadi. Nah sedangkan daya saing yang di SMA tadi sangat kuat, sehingga mereka yang tidak lolos ini ya terpaksa mau tidak mau masuk ke MAN atau MTS ini tadi. Sedangkan ya memang pelajaran umum, sekolah umum ini memang lebih bagus gitu, istilahnya lebih bisa di masyarakat gitu ya. Ya walaupun memang sebagai umat Islam kita harus sebenarnya mementingkan yang sekolah yang berlandasan pendidikan agama Islam gitu, berlandasan agama, MI, MAN atau MTS gitu ya. Nah ya jelas wajar, karena umum ini memang lebih, saya sih kayak seperti melihat lah, memang banyak sekali masyarakat yang memilih lebih ke sekolah umum daripada sekolah pendidikan agama gitu. Itu saja. Kemudian soal nomor 2, lingkungan masyarakat. Jelaskan apa yang dimaksud dengan masyarakat. Ya masyarakat kan kita tahu, masyarakat adalah ilmu sosial, adalah sekumpulan manusia gitu ya, yang berkelompok, yang disebut masyarakat. Kemudian jelaskan pula apa yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan ilmu pendidikan. Ya menurut saya ya kita sebagai masyarakat ya harus mengerti pentingnya itu pendidikan, pentingnya bagi mereka anak-anak untuk sekolah. Ya walaupun kita tidak mampu, setidaknya harus bisa mengerti bagaimana pentingnya pendidikan tersebut. Ya kita sebagai masyarakat harus mengerti juga gitu. Dan pemerintah juga harus bisa memberikan keringanan untuk masyarakat kecil. Nah kemudian masyarakat yang perlahan-perlahan